Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sularse sebagai Kepala Desa Senden. Mengucapkan selamat datang di wilayah kami, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Secara umum, Desa Senden memiliki luas wilayah 325 hektar, terdiri dari wilayah bangunan 93,9 hektar, ladang 206,27 hektar, lapangan 0,48 hektar, pemakaman 2,51 hektar, untuk masjid 0,25 hektar, untuk bangunan 2 SD 245 meter persegi, untuk bangunan 2 TK 284 meter persegi, untuk Polindes 49 meter persegi. Desa Senden memiliki jumlah penduduk 2.302, terdiri dari laki-laki 1.149, perempuan 1.152. Mayoritas penduduk Desa Senden bermata pencarian petani, adapun 14 orang sebagai PNS dan pensiunan 5 orang. Secara demografi, Desa Senden terletak di ketinggian 1.315 dari permukaan laut dengan batas wilayah untuk sebelah barat Taman Nasional atau Gunung Merbabu, untuk sebelah kiri, sebelah selatan itu wilayah Desa Tarubatang, untuk wilayah utara itu Desa Jeruk, untuk wilayah timur Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Adapun sejarah terjadinya Desa Senden, Desa Senden terletak di bawah Gunung Merbabu. Kira-kira 3 abad yang lalu tempat ini belum ada satu orang pun. Yang ada hanya pepohonan alam dan rumput yang sangat rimbun. Pada suatu hari, ada mempelai berdua, nama laki-laki bernama Rononggolo, berasal dari Desa Buyarang, Solotigo, dan berdua sengaja melarikan diri mencari tempat yang masih sepi, yang jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya Eyang Rononggolo berdua membuat tempat di tempat yang masih benar-benar rimbun. Kurang lebih 10 tahun Eyang Rononggolo berdomisili di situ. Ada seorang laki-laki datang bersandar di pohon kembang kantil. Jarak dari rumah Eyang Rononggolo sekitar 200 meter. Orang tersebut dijumpai Eyang, ditanya, "Siapa namamu? Dari mana kamu dan mau kemana?" Dia tidak mau menyebutkan namanya, tetapi dia menjawab dia berasal dari Kediri dan berjalan menuju Joglo, juga berkata sambil bersandar, "Senden." Di bawah pohon kantil tersebut, karena beberapa hari dia berjalan, dia benar-benar merasa lelah. Setelah istirahat beberapa hari, dia melanjutkan perjalanan ke Joglo. Dia pamit dan berkata, "Papan iki nek ana rejaning jaman jenengke Desa Senden." Setelah berjalan 500 meter, dia istirahat di pohon kantil di tengah rumput gelagah yang luas sekali, lalu memanggil Eyang. Dia berkata lagi, "Nek ana rejaning jaman, papan iki jenengno Glagah Ombo." Lalu orang tersebut hilang seketika. Legenda Desa Senden. Pada zaman dahulu sebagian besar masyarakat Senden mempunyai adat istiadat. Untuk kepercayaan yaitu pada bulan-bulan tertentu mempercayai tidak diperkenankan punya hajat, pernikahan dan khitanan, terutama bulan Suro. Kalau dilanggar akan membawa malapetaka. Pada menjelang musim panen tembakau diberi sesaji di setiap ladang berupa kembang sajen dan perangkatnya dengan harapan mendatangkan berkah. Pada setiap bulan Suro mengadakan suran dengan menyembelih kambing. Kepalanya dimasukkan di sumber air, yaitu air Turi Gebyok. Pada bulan Muharram, Maulud Ba'da Maulud 2
Jumadi Awal dan bulan Rajab diadakan acara bersih dukuh sedekah bumi, masing-masing dukuh gantian. Kepercayaan penduduk Senden di setiap bulan Safar dan Sya'ban, seluruh warga diharuskan ziarah atau bersih kubur bersamaan dengan di makam leluhurnya masing-masing. Setiap tanggal 16 bulan Muharram diadakan ritual selamatan air minum dari Tok Tirto Mulyo di atas Dukuh Pasah Desa Senden. Itu sekilas sejarah terjadinya Desa Senden. Desa Senden juga mempunyai potensi untuk pariwisata, yaitu satu Bukit Kinasih. Bukit Kinasih yang terletak di Taman Nasional yang telah direkomendasi dari Taman Nasional, dan untuk pertamanya itu untuk penanaman tanaman keras. Untuk pembibitan tanaman keras sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 2016 yang dihadiri oleh beberapa orang relawan, yaitu ribuan orang lebih, itu dari wilayah Kabupaten Magelang, dari Sragen, dari Solo, dan ada juga yang dari Semarang. Memang banyak relawan yang datang dari luar senang untuk datang ke Bukit Kinasih. Dan pada tanggal 25 Maret 2017 juga diadakan penanaman bersama, itu juga dihadiri sekitar 1000-an orang. Dan untuk tanaman tersebut pembibitannya sudah ada di wilayah yang dibikin oleh relawan Desa Senden dan Kecamatan Selong. Dan yang kedua, di Desa Senden ada potensi juga, yaitu ritual tungguk tembako. Ritual tungguk tembako yang dilaksanakan tiap bulan Agustus dimulai dari tahun 2016, yang sebelumnya sudah ada yang namanya tungguk tembako. Tapi untuk tungguk tembako yang sebelum tahun 2016 itu baru dilaksanakan secara sederhana, yang masing-masing masyarakat itu mengadakan ritual atau sodakoan kendurenan. Tapi setelah tanggal 31 Juli tahun 2016 sampai 30 Agustus itu di Desa Senden mengadakan ritual tungguk tembako. Ritual tungguk tembako tersebut sudah direkomendasi oleh Bapak Bupati. Malahan pada tahun 2017 ini sudah dihadiri oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Untuk miwiti tungguk tembako tersebut, Bapak Gubernur Ganjar Pranowo memetik tembako dengan diserahkan kepada Kepala Desa Senden untuk miwiti tembako tersebut, dengan harapan semoga tembako untuk tahun 2017 berhasil dan punya harga yang tinggi, meriah untuk masyarakat menjadi makmur. Bersama pemerintahan Desa Senden, mari kita wujudkan Desa Senden, desa yang sehat, terampil, dan cerdas, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Mari wujudkan pembangunan Desa Senden menuju masyarakat sejahtera dan tentram.